Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Cikal Saira Munawara dengan NPM 2301010048 dari Universitas Cyber Asia. Video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam aktivitas public speaking dan presentasi. Materi yang saya akan bawakan meliputi aspek komunikasi verbal, aspek komunikasi nonverbal, aspek artikulasi, intonasi suara, dan aspek lainnya yang menyangkut dengan public speaking dan presentasi. Aspek yang pertama adalah aspek komunikasi verbal. Aspek ini sangat penting dalam public speaking. Ini mencakup penggunaan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dalam penyampaian pesan, pemilihan kata-kata harus tepat dan sesuai dengan konteks. Struktur penyampaian dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan isi, dan penutupan. Ini membantu audiens mengikuti alur pemikiran yang baik. Selain itu, kecepatan berbicara dan pengaturan jeda di antara kalimat juga harus diperhatikan. Misalnya, berbicara dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat agar pesan yang disampaikan dapat ditangkap dan diolah oleh audiens. Penerapan contoh, analogi, dan cerita dapat membuat pesan yang disampaikan lebih hidup dan mudah diingat. Masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek komunikasi nonverbal. Sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata memiliki peran besar dalam menyampaikan emosi dan kepercayaan diri. Gerakan tangan yang natural dan postur tubuh terbuka bisa membantu menekankan poin-poin penting. Pastikan untuk menjaga kontak mata dengan audiens untuk membangun hubungan dan menciptakan suasana yang interaktif. Selain itu, hindari kebiasaan gelisah seperti mengetuk meja atau menggerakkan kaki secara berlebihan. Karena hal ini dapat mengalihkan perhatian audiens dari pesan inti yang ingin disampaikan oleh kita. Masuk pada aspek artikulasi dan intonasi suara. Hal ini merupakan kunci untuk membuat pesan yang disampaikan terdengar jelas dan menarik. Artikulasi yang baik berarti penguasaan kata secara tepat sehingga setiap kalimat mudah dipahami. Variasi intonasi baik, naik maupun turun, akan menambah dinamika dalam penyampaian dan membantu menekankan poin-poin penting. Cobalah untuk menghindari monotoni karena suara yang datar membuat audiens cepat bosan. Dengan latihan, Anda bisa mengatur volume, kecepatan, dan nada suara agar sesuai dengan emosi serta pesan yang ingin disampaikan. Aspek memahami audiens. Aspek ini sangat penting dan menentukan gaya dan isi presentasi. Sebelum melakukan presentasi, lakukan riset mengenai siapa audiens Anda, apakah mereka seorang profesional, pelajar, atau masyarakat umum. Pemahaman tentang latar belakang, harapan, dan kebutuhan audiens membantu Anda menyesuaikan bahasa, contoh, dan cara penyampaian. Hal ini tidak hanya membuat presentasi menjadi lebih relevan, tapi juga meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens. Misalnya, jika audiens terdiri dari kalangan bisnis, gunakan contoh yang berkaitan dengan korporat dan data yang cukup untuk mendukung argumen Anda. Masuk pada aspek lainnya yang berkaitan dengan public speaking dan presentasi. Selain aspek-aspek yang telah saya sampaikan barusan, ada beberapa hal tambahan juga yang perlu diperhatikan dalam public speaking dan presentasi. Yang pertama, perhatikan penggunaan alat bantu visual seperti slide presentasi, video, atau grafik yang relevan. Alat bantu ini dapat memperkuat pesan dan membantu audiens memahami informasi yang kompleks. Yang kedua, persiapan materi dengan matang dan lakukan latihan secara berkala untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Manajemen waktu yang penting, pastikan penyampaian pesan tidak terlalu panjang sehingga audiens tidak kehilangan konsentrasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membuka kesempatan tanya jawab pada audiens. Demikianlah penjelasan saya mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking, dalam aktivitas presentasi dan public speaking dengan memperhatikan aspek komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek pengenalan audiens, dan aspek lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.